Menjelang lebaran ada aja ya, si Rere ini agak sedikit ngambek nih. Jadi di bagian fan AC-nya nih, kemarin tiba-tiba bunyi kayak kipas angin rusak. Gitu. Nih, tuh. Untung ketahuan sih. Karena apa? Kalau misalnya kejadiannya pas lebaran, ya, lagi silaturahmi sama keluarga, ya. Kemudian emang ada rencana juga sih kita mau road trip nantinya. Mumpung ya belum lebaran, ya kalau prediksi sih bisa jadi besok lebarannya nih. Saya udah pesen secara online dinamonya. Kita mau ganti rencananya dinamonya, tapi namanya pesan online ya mendekati menjelang lebaran ini agak sedikit meragukan ya, karena kurirnya itu bisa jadi telat datangnya. Khawatirnya datangnya setelah lebaran. Makanya langkah pertama mungkin kita mau coba bersihkan dulu. Ini dinamonya secara kasat mata sih masih bagus ya. Nah, tuh. Secara kasat mata sih kondisinya masih kelihatan bagus ya, karena secara fisik kayak belum lama ganti ya. Tapi ada bunyi nih, nggak kedengeran ya. Tuh, nah itu tuh. Nah itu bunyinya kayak gitu. Oke, langsung aja kita coba copot dulu ya. Untuk melepas frame fan radiatornya tuh kita copot ini nih. Ini untuk Serena tuh dia satu paket dengan fan AC dan radiatornya. Yang pertama tadi kita lepas dulu ininya ya, belalainya. Jadi kita lepas dulu belalainya. Di sini ada dua baut nih. Kita cabut, angkat, kita taruh dulu di luar. Nah kemudian kita lepas dulu nih pipa bagian atas nih. Ini kan lumayan nih, coolant-nya kan sayang kalau kebuka ya. Kalau kebuang maksudnya, ya kebuang lah sedikit, tapi setidaknya nggak terlalu banyak, jadi bisa kita pakai lagi. Jadi selangnya kita bungkus pakai plastik supaya coolant yang dalam sini itu nggak kebuang, sayang ya, hemat. Karena mau lebaran nih, ya kalau kita pesen lagi nih coolant, entah kapan nyampe nya. Toko juga menjelang 1 hari sebelum lebaran biasanya udah mulai banyak yang tutup. Jadi ini langkah preventif untuk menghindari kehabisan coolant. Oke, lanjut ya, kita buka soket-soketnya. Ini ada soket fan AC, sorry, ini fan radiator ya. Kita buka, ini ada fan AC, kita juga buka. Ups. Ya, oke, ini kita sudah buka. Waduh, ini soketnya udah agak kurang bagus nih teman-teman. Soketnya udah mulai pecah nih, harusnya dilem lah di dan apa namanya, power glue. Oke ya, soket radiatornya masih bagus. Nah di sini ada baut 10 2. Setelah itu nanti kita angkat, tapi sebelumnya ini selang reservoir nih ya, kita lepas dulu di sini. Ini ada jalur selang reservoir sangat kecil ini udah nggak ulangi lagi. Ini soketnya udah lepas semua, bisa kita singkirin. Nah, kita buka baut-bautnya. Ini ada baut 10, ini juga ada. Ini oke, saya rasa udah 10 buka semua ya, tinggal angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi sudah terbuka. Angkat, yang sampai nyentuh ke radiatornya, takut kenapa-napa. Nah, sudah terbuka. Jadi masalahnya di bagian ini. Kelihatan masih bagus ya. Oblak juga enggak. Jadi dia tuh kayak di bagian dalamnya sih tuh. Kalau teman-teman mungkin kipas angin di rumahnya tuh kalau udah mau rusak bunyi krek krek krek, nah gitu tuh. Jadi kayak gitu. Ya, nanti kita coba bongkar, kita lihat dalamnya kayak apa. Wah, ini kan masih enak nih yang
radiator. Ini kan yang kan jadi kayak agak seret sedikit nih tuh, harusnya kan tuh, ini agak sedikit seret. Oke, langsung kita ke tempat yang agak lebih luas di depan situ supaya kita bisa bongkar ini. Nah, sekarang kita buka. Ini bautnya baut 8. Oke, lihat dari bautnya juga masih kelihatan belum terlalu lama ini. Kipasnya juga masih bagus tuh. Oke, nah ini di sini ada baut 3, semuanya baut 8. Bisa juga pakai banking plus juga ya. Saya belum tahu harga orinya itu berapa, katanya harga orinya itu mahal banget ya. Kalau harga aftermarketnya mungkin di marketplace gitu, online itu dari 2,5-an ya, 250 ribuan sampai mendekati 400 ribu dengan berbagai merek ya. Saya nggak tahu tuh kualitasnya kayak apa, jangan-jangan ini emang yang harganya juga harga segituan. Oke lah, kita coba buka dulu. Coba bongkar dulu. Ini kita buka, ini belum pernah dibongkar ya. Kita coba buka dulu ini ya. Ini kan ada penguncinya ya, tinggal kita congkel-congkelin. Tapi posisinya harus tahu nih ya teman-teman. Jadi ini atasnya, tandain dulu biar nggak lupa. Oke. Oke ya, ini sudah mulai terbuka. Oke teman-teman, jadi sudah terbuka. Saya tahu masalahnya di mana. Jadi ini ada remah-remah atau apa ini namanya nih ya, kayak bekas karat gitu loh di bagian sini nih. Nah ini di sini. Ini sebenarnya kalau dilihat dari fisik sih masih bagus banget, ini masih baru. Ya namanya mungkin barang aftermarket ya atau KW ya. Tuh lihat masih bagus banget. Ya, berasnya juga tuh, arangnya ya atau apa sih namanya nih. Nah ini masih cukup tebal. Ini juga belum sampai kegerus ya di bagian tembaga ininya. Biasanya kan kalau udah lama dia ini udah dekong ya, udah kayak bot. Sementara ini kondisi masih bagus, cuma masalahnya tuh kayak di sini busingnya nih ya, busingnya. Ya untuk sementara ya, karena memang pesanan saya belum nyampe dari online, kita pakai lagi yang ini. Tapi ntar rencananya kita mau kasih gemuk dulu ya, kita kasih pelumas ya, supaya nanti di bagian sini tuh terlumasi lagi, jadi dia muternya lebih lancar lagi. Oke, kita kasih gemuk secukupnya ya. Oke, sudah. Nanti cara masang ini emang agak tricky karena di sini ada pernya. Per, nanti ini kan dia neken ke sini kan. Nanti kita ini ada lubang nih untuk menahan ini, nanti kita pakai jarum ya. Ini kalau udah masuk baru kita cabut. Nah, di bagian sini juga kita kasih ya. Kita kasih gemuk juga. Nah, ini sih masih bagus yang ini. Ya, masih bagus tuh, nggak ada oblak-oblak sama sekali. Cuma memang di bagian busing belakang itu memang penyakitnya sih di situ kebanyakan ya, yang saya tahu ya. Oke, nih astagfirullahaladzim. Kuat banget. Kita tes dulu ya, harusnya sini udah aman nih.
Ini kan masing-masing ada pairnya tuh, jadi pairnya kita masukin dalam, terus kita tekan ya berasnya sesuai jalurnya tuh. Nah nanti ini kan ada lubang tuh, ada celah, ini kan ada jarum nih, harusnya sih kawat kali ya, itu jadi tahan gitu deh. Nah, nanti semuanya kayak gitu. Jadi waktu udah mulai masuk, harusnya sih yang panjang nih, jadi saya coba cari deh yang panjang deh. Kalau ini nggak berhasil, karena dia nanti nyabutnya agak susah nih. Jika ini udah mulai masuk ke dalam, kan kita cabutin tuh satu-satu. Oke, akhirnya pakai peniti ya tuh. Kalau peniti agak panjang, ini ada 2 lagi, satu gede banget lagi penitinya. Penitinya kita iniin, kita masukin pairnya, kita dorong, baru kita colok. Oke, kita tahan ya. Dan seterusnya yang kedua, yang ketiga dan keempat. Oke, bisa, tapi nggak masuk semua sih, tapi yang penting dia keganjel. Nah kalau udah kayak gini, nanti kita lebih mudah tuh masukinnya. Kita pasang dulu yang di sini ya. Ini harus hati-hati nih, langsung kagetin ya. Oh, sekarang saatnya kita satukan. Nah tapi teman-teman tadi kan udah ditandain nih, ini bagian atas nih yang saya kasih scratch di sini ya. Ini bagian atas, berarti bagian atas tuh yang ini ya, copot lagi. Nah, ini kan udah masuk tuh, kita cabut-cabutin nih, set, satu, nah nyangkut, 2, 3, dan yang keempat. Nah ini tadi yang coakan ini, yang ditandain ini yang atas. Nah, tinggal kita klem lagi yang tadi kita buka. Ini kan ada bagian yang tadi ditekuk ya. Ya kita pasang sekarang kannya. Posisinya dia di atas seperti ini. Oke, nah ini ada 3 baut ya, jadi bautnya disesuaikan aja. Yang pasti soketnya di atas posisinya. Oke, sekarang kita pasang kipasnya. Oke. Sekarang kita pasang ke mobilnya. Oke, saatnya kita pasang kembali si fan ini ke tempatnya pelan-pelan, karena ini agak-agak sempit ya. Kita pasangnya kayaknya ini dulu. Nah, masuk dulu. Setelah yang sebelah kiri masuk, perlahan kita pasin. Oke, sudah. Nah, di bawah kan ada dudukannya tuh, itu harus pas tuh. Nah, pas ya. Kita rasain dulu, coba di bawah nih. Oke, udah masuk ya. Udah masuk dudukannya. Sekarang kita pasang lagi. Nah ini ya bracketnya ya.
Oke, sini kita pasang soketnya. Ya, oke, sudah dipasang. Sekarang kita kembalikan lagi selangnya ke radiator. Kita kasih lem ribbon. Langsung kita pasang. Ya agak kurang sih pastinya ya, cuman harusnya sih nggak banyak. Ya berkurang ya sedikit, lalu kita tambah. Oke, makanya selalu sedia cadangan air radiator ya. Saya pakainya Preston. Oke, sebelum kita tes nyalain ya, kita lihat dulu ya. Tadi kan di awal itu dia ada bunyi nih, sekarang udah nggak ada ya. Tadi ada sekarang udah nggak ada ya. Sekarang kita nyalain, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi bunyi-bunyi apa kayak kipas angin di rumah yang mau rusak tuh ya, gitu, nggak ada lagi ya. Sekarang kita tes nyalain, langsung kita nyalain AC-nya. Oke, sekarang kita nyalain AC-nya. Mantap. Oke, akhirnya alhamdulillah selesai juga ya. Sementara saya pakai yang lama dulu dengan cara tadi dikasih gemuk ya, supaya di bagian bushingnya itu kembali lancar, karena memang permasalahannya itu cuma karat di bagian bushing. Kemudian dia seret dan akhirnya menimbulkan bunyi ya. Kalau di awal tadi sebelum kita bongkar tuh saya putar bunyi krek krek kayak gitu. Nah, setelah dipasang tadi, setelah dia dikasih gemuk dan bunyinya hilang. Mudah-mudahan sih awet ya. Jadi ketika nanti fan-nya atau extra fan-nya dinamonya datang, ya itu bisa buat cadangan ya. Oke ya, jangan lupa yang baru mampir untuk subscribe, like, dan juga beri komentar, share juga ya kalau ini bermanfaat. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.